Dari kitab mana mereka mau ngambil itu? Nggak ada, sumbernya nggak ada. Yang ada apa? Cerita, dongeng. Dia ini orang ini makanya dia berani gitu. Terus kenapa nanti di akhir zaman yang datang melawan Dajjal yang diturunkan oleh Allah itu Nabi Isa? Berarti harusnya Nabi Isa lah yang terakhir. Terus si ceweknya bilang, si mbaknya ini, oh iya Nabi Isa berarti ya. Seolah benar tapi salah total. Ini orang seolah memaksa orang lain yang ditanyanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan jawaban yang dia mau, padahal itu salah. Saya membuat judul seperti ini. Di dalam ajaran Ujlim, ya, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan. Dan mereka sering mengatakan Nabi Isa itu adalah Yesus, itu keliru ya. Yang pertama itu kekeliruan. Yang kedua, ada orang mengatakan bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus, bukanlah Nabi Isa, tetapi yang diserupakan. Dan yang diserupakan itu adalah Yudas. Ya. Sekarang kita tonton dulu ada Baluhab yang sok bicara. Dia bicara ngambilnya dari si Edis TV ya. Jadi dikomentari orang itu. Komentarnya kesannya hebat padahal Oonnya luar biasa. Tapi orang ini kawan, Oon pun bangga. Yang penting bela agama. Kita dengar ya. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, terus kenapa nanti di akhir zaman yang datang melawan Dajjal yang diturunkan oleh Allah itu Nabi Isa? Berarti harusnya Nabi Isa lah yang terakhir. Terus si ceweknya bilang, si mbaknya ini, oh iya Nabi Isa berarti ya. Seolah benar tapi salah total. Ini orang seolah memaksa orang lain yang ditanyanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan jawaban yang dia mau, padahal itu salah. Begini bro, biar nggak gagal paham, tolong disimak, digarisbawahi dan dicatat. Dalam kepercayaan kami umat muslim, jumlah keseluruhan nabi yang diturunkan oleh Allah ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 25 nabi dan rasul yang wajib diantaranya untuk diketahui adalah Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Musa, Ismail, Isyad, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, dan dua tokoh yang akan kita bahas, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Muhammad SAW. Itu 25 nabi yang wajib diketahui bagi setiap umat muslim. Kemudian nabi yang terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu bukan nabi terakhir. Sebelum Rasulullah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Minah Husaniyah, ya Ali, anta minni biman jilati Harun min Musa. Engkau dan aku seperti Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa ya Ali, hei Sayyidina Ali. Akan tetapi ghaira annahu lan nabiyya ba'di. Enggak akan ada lagi nabi setelahku karena akulah nabi yang terakhir. Jangankan zaman sekarang, zaman nabi itu udah ada orang yang ngaku dirinya jadi nabi, namanya Musailamah al-Kadzab, pembohong. Di Indonesia ini ada juga orang-orang yang ngaku jadi nabi. Dani Lampung 2004. Kemudian juga Ahmad Musaddek, Lia Eden ngaku malaikat Jibril bahkan. Hati-hati bang. Ntar malah ente ngaku jadi malaikat juga, nanti bahaya kan, ngeri nih. Nah dilanjut. Oke, final ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah nanti di akhir zaman untuk melawan Dajjal? Nabi Isa bukannya udah wafat disalib? Oh enggak, itu sejarah yang dipelintir. Nabi Isa nggak wafat. Jadi pada saat Yahudi mau mensalib Nabi Allah Isa, Allah gantikan posisinya dengan muridnya yang berkhianat. Jadi ada nih murid Nabi Isa yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dia hubud dunia, terlalu mencintai dunia sehingga tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Akhirnya diperumpamakan oleh Allah wajahnya si Yudas dengan wajahnya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi nanti di setiap langit itu, bukan nanti sekarang pun, itu udah ditempati oleh para nabi. Ya, ini dibahas di dalam kisah Isra Mi'raj teman-teman. Di langit pertama ada Nabi Allah Adam, langit kedua ada Nabi Allah Isa dan Yahya, langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, sampai ke langit ketujuh nanti ada Nabi Allah Ibrahim, di langit kelima ada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil yang meninggal nih umat muslim, yang ngurus itu Nabi Allah Ibrahim di langit ketujuh. Dan Nabi Allah Musa ini dulu pernah berbicara dengan Rasulullah, obrolan singkat pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, diberi perintah wahyu untuk melaksanakan sholat yang pada awalnya 50 waktu sholat. Ini panjang ceritanya. Yang pada intinya Nabi Allah Isa itu nggak meninggal, posisinya digantikan oleh Yudas Iskariot. Jadi yang disalib oleh Yahudi itu adalah Yudas Iskariot, murid yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa, yang tidak mengikuti syariatnya.
Nabi Isa ada di langit kedua. Dan nanti di akhir zaman, Nabi Isa ini akan turun ikut serta memerangi Dajjal. Tidak membawa syariat sendiri, tapi meneruskan syariatnya Rasulullah. Ikut sholatnya seperti sholat kita, sama fikihnya sama seperti kita. Dan ini terlalu panjang untuk dibahas. Jadi gitu bro. Paham ya? Iyalah, jas merah, jangan lupa. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ya, lihat kawan-kawan. Orang ini tidak sadar mereka ini menghina para Nabi. Oh, kami memuliakan Nabi. Masa Ibrahim dijadikan baby sister? Pengasuh bayi. Kan lawak-lawak. Dia nggak tahu ajaran agamanya kalau orang di surga umurnya sama. Remaja 30 tahun. Tiba-tiba ada bayi. Ajaran dari mana yang dianut si Baluhab ini? Tiba-tiba Nabi Ibrahim jadi baby sister. Aneh-aneh aja. Perawat bayi katanya. Kalau laki-laki apa namanya? Kalau perempuan kan baby sister. Berarti bro, baby bro. Baby sister, baby bro. Apa namanya? Siapa yang pandai bahasa Inggris? Coba ketak-ketik ya. Masa pula Ibrahim jadi pengasuh bayi. Aduh. Terus bayi-bayi itu diasuh supaya apa? Kapan tuncitnya? Oh supaya besar, 30 tahun lagi besar. Enggak begitu, bacalah. Aduh, banyak hadis mengatakan mereka nanti dalam surga seumuran. Kok jadi bayi? Dan pengasuhnya sekali lah perasaan Nabi Ibrahim. Muhammad saja disuruh mengikut Ibrahim. Tapi yang lebih tinggi Muhammad. Kan lucu. Harusnya Ibrahim lah yang lebih tinggi. Ini enggak. Pengikut lebih tinggi daripada yang diikuti. Aduh. Yang terkemuka dunia dan akhirat adalah Isa. Tiba-tiba yang paling tinggi adalah Muhammad. Lah bagaimana apa firman Tuhan itu gagal? Kan ada ayatnya di surah 19 itu. Ya. Ayatnya berapa? 30 sampai 35 itu. Enggak ngerti lah orang ini. Tapi biarlah. Itu urusan mereka. Urusan saya ini. Karena dia bilang-bilang Yudas. Islam tidak mengenal Yudas. Kalau ada orang Islam mengenal Yudas, dia penipu. Kenapa penipu? Kok jadi ini? Karena di dalam Al-Quran tidak dikenal Yudas. Yudas itu hanya dikenal di dalam Bible dan sejarah orang Kristen. Kalau dalam sejarah Islam Yudas tidak dikenal, maka mereka adalah kaum penipu, kaum pembohong. Kita lihat, itu dia ambil dari An-Nisa 157. Dia mengatakan Yudas mengambil dari tafsir lengkap Kemenak atau katanya ada tafsir Al-Bukhari. Ya. Bukhari. Siapa namanya itu? Ibnu Katsir. Ini tafsir lengkap Kemenak ya. Apalah ini? Ini. Yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid. Ya. Itu kata mereka. Sementara tafsir Ibnu Katsir, mereka apa percaya tafsir? Oh percaya sekali. Mana ada yang berani membantah tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ini sama dengan Nabi. Semua yang diucapkan dia dianggap sebuah kesempurnaan dan kebenaran. Mana ada yang berani membantah ini? Bantah Ibnu Katsir. Kok enggak marah nanti orang Arab ya? Ya. Kalian lihat di sini ya. Ini. Hal tersebut menjadi dibilang sini. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar. Yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu. Ia terpaksa keluar rumah. Dan akhirnya bersua dengan mereka. Oh sebelum itu ini ya. Mereka. Maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya. Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali.
Tetapi setiap kali ia mengulang perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian jadilah kamu seperti diriku. Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa. Sehingga seakan-akan dia memang Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian atap rumah itu dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk. Nah ini dan segala macamnya. Kalian baca ya. Oke. Nah dia bilang gini, kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Kalau orang-orang Ujlim ini berotak sedikit aja, kenapa Yudas dibilangnya? Sedangkan di sini tidak ada peristiwa pengkhianatan. Yang ada adalah peristiwa kerelaan. Ada seorang anak muda yang mengatakan saya bersedia. Maka Nabi Isa mengatakan, kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Ada enggak peristiwa pengkhianatan? Kalian baca tafsir Ibnu Katsir, enggak ada. Orang dia sudah dikepung. Ya. Makanya aku bilang Ujlim tidak bisa menjelaskan bagaimana peristiwa gagalnya penyalipan. Orang datang tentara, memang mereka kenal Nabi Isa, kan enggak kenal. Lantas bagaimana mereka bisa mengatakan korban salah tangkap? Ya jelas salah tangkap lah. Enggak perlu diserupakan, pasti sangat besar kemungkinan korban salah tangkap. Karena di situ ada 13 orang. Jadi probabilitasnya berapa? 13 faktorial. Apa begitu ya? Kemungkinannya maksudnya. Kan 13 orang situ. Nabi Isa 1, muridnya 12. Jadi mereka menangkap itu kemungkinannya bukanlah. Ya 1/13 lah. Ya kemungkinannya bisa itu tertangkap Nabi Isa. Ya. Kan lucu. Kalau mereka ini mengatakan Yudas berkhianat. Mana ada Yudas berkhianat di dalam ajaran Islam? Allah SWT tidak pernah berfirman. Lah mereka kok pandai-pandaian mengatakan Yudas. Dan kok mereka pandai-pandaian mengarang-arang cerita ada pengkhianatan. Sementara tafsir Ibnu Katsir tidak ada bicara tentang pengkhianatan. Yang ada adalah kerelaan seorang anak muda ingin menggantikan Nabi Isa. Maka dijanjikan dia sorga. Baca tafsir itu pada bagian mana pengkhianatan? Tidak ada. Lantas kok bisa Abdul itu abang-abang dulu. Kok bisa dia mengatakan yang disalib itu dan diserupakan ada Yudas, salah satu muridnya yang berkhianat. Dari mana pengetahuan mereka? Mereka ini oon tapi nggak sadar. Sampai detik ini mereka oon diborong semua. Nggak mau menyisakan sama kita sedikit pun. Cobalah kalian bayangkan. Pedih kita hidup di dunia ini kawan. Sampai oon pun kita nggak bisa dibuat mereka. Aduh, ngeri kan? Sampai mau jadi oon pun kita di muka bumi ini. Nggak diizinkan mereka. Diborong semua oon itu. Ngeri. Ya. Kalau orang ini mau bicara agama lain, mereka yang bisa. Orang lain tidak bisa bicara agamanya. Bahkan sampai oon pun. Jangan kalian punya cita-cita mau jadi oon. Karena langsung mereka rampas. Gak bisa. Oon hak kami. Samalah dengan jaring-jaring itu kan. Saya pingin jaring-jaring itu kemarin waktu saya bangun gereja. Mau saya buat gini. Ternyata sudah ada hak patennya itu. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Seluruh Indonesia dari Rote sampai pulau apa katanya itu. Ada itu. Kenapa kita nggak diizinkannya? Sudah jelas-jelas di sini tidak ada pengkhianatan. Peristiwa pengkhianatan tidak ada. Mengapa setiap Ujlim mendefinisikan atau menafsirkan surah 157 ini selalu ada pengkhianat. Namanya Yudas Iskariot. Dari mana mereka dapat data ini? Sampai hari ini aku tidak masuk akalku kawan. Nah ini. Lalu terbukalah salah satu bagian atap dari rumah itu. Dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat. Hingga tertidur lalu ia diangkat ke langit. Dalam keadaan demikian seperti yang disebutkan dalam firman-Nya. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat keluar. Ketika pasukan enggak menangkap Nabi Isa. Melihat pemuda itu mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Logika orang ini kawan memang enggak pandai berlogika. Mereka enggak kenal Nabi Isa. Kok bisa-bisa mereka langsung oh itu Nabi Isa. Bagaimana logikanya kawan? Lucu kan? Lucu. Dan dibilang ada pengkhianat. Mana ada pengkhianat dalam cerita itu?
Baca sampai kepala kalian botak, nggak ada pengkhianat. Sedangkan hari telah malam, lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalip serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Ini cerita bohong. Gak ada seperti ini kawan. Katanya pengkhianat. Mana yang bohong? Ini atau laki-laki tadi itu? Masa bisa Ibnu Katsir bohong menurut dia? Enggak mungkin kawan. Ibnu Katsir tidak ada bercerita tentang pengkhianatan yang namanya Yudas. Enggak ada ya. Aduh. Sekarang kita lihatlah, kita ulang ya. Biar mana tahu ada yang baru datang. Kok bilang bohong katanya. Ini oleh pemuda itu dianggap cerita Ibnu Katsir ini bohong. Kok cerita sih? Ya memang cerita lah. Mereka nggak bisa bicara fakta. Dari kitab mana mereka mau ngambil itu? Nggak ada. Sumbernya nggak ada. Yang ada apa? Cerita. Dongeng. Dia ini orang ini makanya dia berani gitu. Terus kenapa nanti di akhir zaman yang datang melawan Dajjal yang diturunkan oleh Allah itu Nabi Isa? Berarti harusnya Nabi Isa lah yang terakhir. Terus si ceweknya bilang, si mbaknya ini, oh iya Nabi Isa berarti ya. Seolah benar tapi salah total. Ini orang seolah memaksa orang lain yang ditanyanya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sesuai dengan jawaban yang dia mau. Padahal itu salah. Begini bro, biar nggak gagal paham, tolong disimak, digarisbawahi dan dicatat. Dalam kepercayaan kami umat muslim, jumlah keseluruhan nabi yang diturunkan oleh Allah ada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, 25 nabi dan rasul yang wajib diantaranya untuk diketahui adalah Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Musa, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, dan dua tokoh yang akan kita bahas, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Muhammad SAW. Itu 25 nabi yang wajib diketahui bagi setiap umat muslim. Kemudian nabi yang terakhir adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu bukan nabi terakhir. Sebelum Rasulullah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam Minahus Saniyah. Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Engkau dan aku seperti Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa ya Ali. Hei Sayyidina Ali. Akan tetapi ghaira annahu lan nabiyya ba'di. Enggak akan ada lagi nabi setelahku karena akulah nabi yang terakhir. Jangankan zaman sekarang, zaman nabi itu udah ada orang yang ngaku dirinya jadi nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab, pembohong. Di Indonesia ini ada juga orang-orang yang ngaku jadi nabi. Dani Lampung 2004. Kemudian juga Ahmad Musaddiq, Lia Eden ngaku malaikat Jibril bahkan. Hati-hati bang. Ntar malah ente ngaku jadi malaikat juga, nanti bahaya kan, ngeri nih. Nah dilanjut. Oke, final ya, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah nanti di akhir zaman untuk melawan Dajjal? Nabi Isa bukannya udah wafat disalib? Oh enggak, itu sejarah yang dipelintir. Nabi Isa enggak wafat. Jadi pada saat Yahudi mau mensalib Nabi Allah Isa, Allah gantikan posisinya dengan muridnya yang berkhianat. Jadi ada nih murid Nabi Isa yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Dia hubud dunia, terlalu mencintai dunia sehingga tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Isa. Akhirnya diperumpamakan oleh Allah wajahnya si Yudas dengan wajahnya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah ke langit kedua. Jadi nanti di setiap langit itu, bukan nanti sekarang pun, itu udah ditempati oleh para nabi. Ya, ini dibahas di dalam kisah Isra Mi'raj teman-teman. Di langit pertama ada Nabi Allah Adam, langit kedua ada Nabi Allah Isa dan Yahya, langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, sampai ke langit ketujuh nanti ada Nabi Allah Ibrahim, di langit kelima ada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Ibrahim itu bapaknya anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil yang meninggal nih umat muslim, yang ngurus itu Nabi Allah Ibrahim di langit ketujuh. Dan Nabi Allah Musa ini dulu pernah berbicara dengan Rasulullah, obrolan singkat pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, diberi perintah wahyu untuk melaksanakan sholat yang pada awalnya 50 waktu sholat. Ini panjang ceritanya. Yang pada intinya Nabi Allah Isa itu nggak meninggal, posisinya digantikan oleh Yudas Iskariot. Jadi yang disalib oleh Yahudi itu adalah Yudas Iskariot, murid yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa, yang tidak mengikuti syariatnya. Nabi Isa ada di langit kedua. Dan nanti gobloknya orang ini kawan. Dibilangnya murid Yesus, murid Nabi Isa itu tidak mengikuti syariatnya yang Yudas itu. Loh kok nggak punya hak bicara? Punya hak karena dia bilang Yudas. Mana ada di Al-Quran Yudas, hanya di Bible itu. Paham? Saya ini kan pembela Yudas. Jangan kau salah-salahkan Yudas. Ku kejar kau kemanapun Rojan. Ya. Masa dibilangnya murid Nabi Isa itu tidak ikut syariat. Padahal Nabi Isa mengatakan apa? Engkau dengan aku katanya akan bersama. Karena ada tadi kita baca apa yang dibilang Ibnu Katsir itu. Dibilang gini.
kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Berarti yang diserupakan itu kan ikut syariat. Dan dia merelakan dirinya, aku aja katanya, aku aja. 3-4 kali dia disebutkan. Pertama dikatakan, dia mengatakan aku saja. Baru 2-3 kali diulang, dia tetap mengatakan aku saja. Kok tiba-tiba orang ini bisa mengatakan seperti itu ya? Bolehlah kalian on, boleh. Tapi jangan kau borong semua. Mau izinkan kami on sedikit aja. Ini enggak, on pun kami enggak kalian izinkan. Maunya kalian semua lah di dunia ini. Aduh. Ya, enggak ngerti aku kawan. Dibilanglah pengkhianat. Wah, berarti kau membela Nabi Isa dong, pembela Nabi Isa. Iya, dan aku pembela Hawariyun itu. Jelas-jelas dikatakan dia akan dengan Nabi Isa. Artinya dia di sorga. Tidak ada dia berkhianat. Sudah jelas-jelas apa tafsir dilihatnya. Wah itu dia Nabi Isa. Rupanya yang diserupakan. Yang serupakan ini apa? Umpannya. Pasang badan dia. Maka Isa mengatakan kelak dia nanti bersamaku di sorga. Kenapa dibilang dia jadi pengkhianat? Pengkhianat dari mana? Orang ini yang menista agamanya. Aku membela. Iya kan? Oh hebat kau yang membela. Memang hebat. Buktinya itu faktanya. Mana ada Al-Quran menuliskan manusia itu dinamakan Yudas. Aduh. Kasihan Allah SWT itu kawan. Kalau kalian lihat hadis. Kalian lihat tafsir. Itu tafsir. Banyak itu pertentangan antara sesama ulama. Udah pernah aku bukakan tentang siapa ayahnya Ibrahim. Syanu mengatakan demikian. Oh ulama lain mengatakan tentang orang tengkar. Tapi orang ini tidak tahu, tidak mengerti. Bahwa mereka itu tidak punya kepastian. Siapa nama ayahnya Ibrahim. Karena di situ ada 2 pendapat, 3 pendapat. Aduh. Ya. Saya lah jadi pembela. Kembali kepada Al-Quran. Jangan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Loh kami juga kitab kami hadis. Silakan hadis. Tetapi surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Hadis tidak pernah dipalidasi Nabi Muhammad. Tidak pernah dikatakan Allah SWT akan dilindungi, terjaga hadisnya. Enggak ada itu.